yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Ahmad. Kita doakan Bapak Ibu semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya. Juga hadir bersama dengan kami anak kami Ustaz Abdul Rahman, dan doakan Bapak Ibu semoga apa yang menjadi cita-cita beliau, apa yang menjadi urusan beliau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kami selaku orang tua atas doa Bapak Ibu sekalian kepada anak kami, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, pejabat pemerintahan yang sempat hadir, ada ketua RW, ketua RT mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kami minta maaf dari menyebut siko-siko, akan tetapi akhirnya Bapak Ibu tidak sedikit untuk mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Puji dan syukur Bapak Ibu, mari sama kita persempatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin, pertolongan serta nikmat daripada yang juara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim dalam majelis yang insya Allah akan penuh dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama berdoa Bapak Ibu, semoga melalui pertemuan kita pada pagi hari ini, kita yang tak kati, yang tak berdosa, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah berkahi umur kita. Allah panjangkan dalam rangka untuk taat ibadat. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan semoga hutang-hutang yang sifat Allah lunasi. Jika yang punya anak, semoga seluruh anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, sukses dunia, sukses akhirat. Di tengah kepastian kita, seluruh kita bakal jadi mayit, seluruh kita pasti bakal mati. Mari juga kita minta kepada Allah, semoga melalui keberkahan majelis yang kita hadir pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengakibatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk negara tercinta kita, Republik Indonesia ini, tetap kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah semoga Republik Indonesia yang tercinta ini Allah karuniakan pemimpin, terutama presiden dan wakil presidennya yang adil dan amanah. Untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita tidak bisa mantu mereka berjuang di sana, kita doakan sebagai bentuk kepedulian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar Bapak nyala-nyala? Sehat? Ibu, apa kabar? Baik kalau? Alhamdulillah. Hari sudah siap. Jadi Pak, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh anak kami Ustaz Abdul Rahman tadi tentang hebatnya, istimewanya ini bulan suci Ramadan. Kalau anak boleh menyimpulkan Bapak Ibu, Ramadan ini adalah kado istimewa Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyampaikan tentang keistimewaan, keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Ini ringkasan Ibu ya. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau umpama sekiranya Bapak, sekiranya Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, umatku itu mereka mengetahui dengan apa-apa yang Allah jadikan di bulan suci Ramadan, lantamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya mereka akan berharap
agar seluruh bulan yang ada di dalam satu tahun itu Allah jadikan bulan suci Ramadan. Sertanya ibu-ibu yang ada di belakang cantik-cantik, bu, sudah ada kira-kira yang pernah ngomong sama Allah, nyampaikan sama Allah, ya Allah, aku pengen biar 12 bulan dalam satu tahun ini Allah jadikan seluruhnya bulan suci Ramadan. Ada bu? Ada? Bapak ada? Kalau Ustaz nengok cakap banyak cemas. Kalau banyak bedanya yang masuk Ramadan nanti ini. Kau tak mah hukuman. Bu, kata Nabi, jikalau umpama sekiranya umat itu mereka mengetahui dengan apa yang Allah jadikan di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar seluruh bulan yang ada di dalam satu tahun itu Allah jadikan seluruh bulan suci Ramadan. Pengen tahu bu kira-kira mengapa? 5 alasan. Nih, kata Nabi, yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Yang pertama, karena di bulan suci Ramadan ini untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, asyiral muslimin rahimakumullah, Allah jadikan seluruh kebaikan itu berkumpul. Apa di antara kebaikan? Bu, kalau kita berjalan, perlu tak kita kira-kira petunjuk jalan? Perlu. Maka itu bersyukur kita sekarang ada Google Map. Iya. Ada tanda panah di jalan kita apa namanya? Rambu-rambu. Nah, itu bersyukur. Yang mula-mula kuat itu, insya Allah pahalanya tetap alir terus. Kalau ada hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa mengadokan suatu jalan kebaikan, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala. Pertama, pahala dia mengadokan jalan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, pahala sebanyak apapun uang yang ikut di jalan kebaikan yang dia adokan itu, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Itu petunjuk jalan tadi penting buat kita, berarti dia dapat paham. Nah, asyiral muslimin rahimakumullah, itu baru sebatas dunia. Ustaz tanya bu, perjalanan kita ini berapa alam kita lalui? Kita ini adalah perjalanan minallah ilallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dari perjalanan dari Allah akan menuju kepada Allah, itu 5 alam yang kita akan lalui. Pertama, alam arwah, sudah lewat. Kemudian yang kedua, alam rahim, alhamdulillah juga sudah lewat. Ketiga, alam syuhada, alam nyata, alam dunia sekarang ini. Kemudian apakah berakhir sampai di sini? Tidak. Ternyata kita masih akan melewati lagi dua alam. Apa itu? Satu, alam kubur, atau yang disebut juga dengan alam barzakh, dari alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. 2, alam akhirat. Jadi ada berapa alam? 5. 1, alam arwah. 2, alam rahim. 3, alam syuhada atau alam dunia sekarang ini. 4, alam kubur atau disebut juga dengan alam barzakh, jadi alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. 5, alam akhirat. Jadi 5 alam yang akan kita jalan. Berarti terminal kita di mana bu? Terminal kita di mana? Di akhirat. Maka bapak, maka ibu, sukses sesungguhnya itu berarti bukan di dunia ini,
Ngapuk karena ini cuman tempat persinggahan sementara gitu. Maka apa kata Allah tentang orang sukses? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sukses sesungguhnya itu ibu. Kapan? Ketika seseorang itu, kata Allah dalam ayat ini, pada saat di akhirat Allah bebaskan dia dari api neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga, maka sungguh itulah dia orang yang betul-betul sukses itu. Berarti Ustaz, kalau banyak duit di dunia, punya jabatan tinggi, di akhirat masuk neraka, belum sukses, belum. Belum. Apalagi di dunia buntu ketik jabatan, di akhirat masuk neraka. Nah, kamu ini langsung anakmu sudah. Maka itu Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang buntu, yang ketik jabatan, jangan putus asa. Jangan kecil hati. Ngapo? Kesuksesan sesungguhnya kita bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Masih ada kesempatan kita untuk kita menjadi orang yang sukses. Cara caranya satu di antara kesempatan kita ini Allah yuk Ramadan. Manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi kebaikan pertama, kalau waktu kita berjalan kita butuh namanya petunjuk, waktu di dunia. Nah, untuk kita sukses ke akhirat itu apa petunjuk yang kita butuhkan? Al-Quran. Ustaz tanya, Al-Quran Allah turunkan Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah secara sekaligus di bulan apa Bu? Al-Quran itu Allah turunkan dua tahap. Ada tahap sekaligus, ada tahap beransur-ansur. Nah, Allah turunkan secara sekaligus, yakni di bulan suci Ramadan. Mana dalilnya? Al-Quran. Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas." Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, kata Allah, untuk petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk berjalan apa ke nak ke surga, apa ke nak ke neraka. Karena Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, terminal kehidupan kita Allah jadikan tak ada banyak. Allah jadikan cuma antara dua tempat. Apa itu? Surga dan neraka. Jadi kalau tak kati di surga berarti di neraka. Kalau tak kati di neraka berarti di surga. Nah, ingat itu Jadi kalau kamu kaget tak nyimak Ustaz di surga, kamu Ustaz sudah tegak di sini, sudah kenal diri sama kamu. Ayahnya Ustaz Abdul Rahman. Tolong cari Ustaz Jadi kalau kamu di surga, tak katik nyimak apa itu ayahnya Ustaz Abdul Rahman tak katik. Nah, tolong cari anak Kalau tak katik di neraka berarti di surga. Sebaliknya, kalau kamu masuk neraka, katik nengok Ustaz di neraka, berarti Ustaz ada di surga. Minta cari dah. Tak ada janji Ustaz. Boleh lah ibu-ibu ini Ustaz. PD-nya Ustaz. Takkanlah minta cari. Berarti yakin bakal masuk neraka, bakal masuk surga. Kita sama berdoa Bapak Ibu, semoga dengan Ramadan Allah kumpulkan kita kayak dalam surga bersama makhluk yang paling mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebaikan yang kedua, kebaikan berikutnya,
tadi sudah disampaikan oleh anak kami Ustaz Abdul Rahman. Anak sampaikan hadisnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi di antara kebaikan bulan suci Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sukkitat syaitan. Apabila kata Nabi telah datang bulan suci Ramadan, maka Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, siapa yang pengen masuk surga dengan datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga Allah buka. Yang tak galak masuk neraka, pintu-pintu neraka Allah tutup. Yang tak galak bermusuh, musuhnya tohnya syaitan di bulan suci Ramadan, Allah belenggu. Jadi betul-betul kau dah galak masuk surga, sementara sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan, jangan salah ke Allah lagi. Ngapa? Pintu surga sudah Allah buka. Musolanya, pintu musola sudah dibuka, tapi kita dah galak masuk. Salah pengurus atau salah kita? Kemudian kita tak galak pintu neraka sudah Allah tutup, tapi masih termasuk. Pintu neraka sudah Allah tutup, tapi kita masih termasuk. Misal, salah Allah atau salah kita? Rumah bapak ditutup, tiba-tiba rumah kawan ditutup, tiba-tiba bapak ada di dalamnya. Gemuki kawan, kira-kira salah kawan atau salah bapak? Kita tak galak masuk api neraka dengan datangnya bulan suci Ramadan, pintu neraka Allah tutup. Ibu, yang namanya musuh, kira-kira, senang nengok kita senang atau senang nengok kita susah? Kalau pacak Bu, hendak musuh kita mati lagi kalau itu, betul nggak? Bukan cuma sekedar susah, matilah sekalian kata. Itu musuh. Sekarang musuhnya atau kita siapa? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ibu musuhnya top kita di dunia ini bukan si A si B, tapi musuhnya top kita adalah syaitan. Ustaz, kalau musuhnya top kita setan, kamu kawan galak musuh aku. Bu, setan itu pengen tahu Bu? Setan itu kata Allah jadikan dari jenis jin, dari jenis manusia. Mana Ustaz dalilnya? Quran surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan itu kata Allah ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Dah Allah dah usah noleh kanan kiri. Ya kata Ustaz, setan itu ada dari jenis manusia, langsung oleh kanan. Jangan. Tujuan kita belajar ini untuk memperbaiki diri kita. Pengen tahu Bu siapa manusia yang tergolong setan? Pengen tahu? Kata Allah dalam Al-Quran, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu adalah makhluk Allah yang ingkar kepada Allah. Jadi kalau kita ingkar kepada Allah, berarti kita kalau sebelah kanan kita ingkar kepada Allah, berarti sebelah kanan kita. Kalau sebelah kiri kita ingkar kepada Allah, berarti sebelah kiri kita. Kalau di depan kita ingkar kepada Allah, berarti di depan kita. Kalau di belakang kita ingkar kepada Allah, berarti di belakang kita. Ibu Dele yang ngomong, bukan aku. Jangan marah sama aku. Jadi apa jenis setan tadi? Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu adalah makhluk Allah yang ingkar kepada Allah. Ini di antara kebaikan bulan yang Allah jadikan di dalam bulan suci Ramadan. Masih ada lagi yang lain yang masuk muslim yang
Lalu apa lagi? Sampai-sampai kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau umpama sekiranya umat itu mereka mengetahui dengan apa yang Allah jadikan di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar seluruh bulan yang Allah jadikan di dalam satu tahun itu seluruhnya menjadi bulan suci Ramadan. Ustaz ringkaskan baik Ibu, karena hari sudah siang. Yang kedua, ta'ata makbulah. Di bulan suci Ramadan, kata Nabi, segala bentuk ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, Allah terima. Bahkan bukan cuma sekedar Allah terima, Bapak Ibu, Allah balas lipat gandakan balasan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fardatan fi maslimahu, wa man adda fardatan fihi kana kaman adda sab'ina fardatan fi masiwahu." Siapa yang dekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan dia melakukan amalan sunnah, maka pahalanya Allah ganjar seperti orang yang melakukan amalan wajib pada bulan-bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan ini dengan dia melakukan amalan wajib, maka ganjarannya Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibanding dengan dia melakukan amalan wajib pada bulan-bulan yang lain. Hebat dulu Ramadan. Wajar tak kalau Ustaz sebut Ramadan adalah kado istimewa Allah untuk kita umat Nabi Muhammad. Wajar tak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wada'ati mustajabah. Kata Nabi, di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, doa yang kita munajatkan kehadirat Allah di dalamnya, Allah ijabah. Ustaz, aku tak banyak ketemu Ramadan. Di usiaku yang sudah hampir masuk umur ini, aku sudah banyak ketemu dengan bulan suci Ramadan, dan aku selalu berdoa kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Tapi aku pengen kaya belum kaya. Ustaz tanya, Ibu sayang sama anak Ibu? Sayang sama cucu? Kira-kira sayang Ibu dengan sayang Allah, besar sayang Ibu atau besar sayang Allah kepada anak dan cucu Ibu? Besar sayang Ibu atau besar sayang Allah? Yakin Allah Maha kasih sayang? Yakin Allah Maha kasih sayang? Bu, Ibu yang sayangnya tak ada arti dibanding dengan sayangnya Allah, atau anak Ibu masih kecil atau cucu sekarang, atau pedang panjang, tahu Bu pedang? Kalau tak pacak ngunuh kanyo, kira-kira bahaya tidak? Anak masih kecil nak main, ditangisinya pedang panjang tadi, Ibu juga tidak? Yang itu berarti tidak sayang. Yang itu berarti tidak sayang. Bu, itu sayang Ibu. Cakap dengan Allah yang Maha kasih sayang. Ibu minta kayo, tapi Allah tahu kamu nih kalau kayo, kata Allah jadi hantu. Kenapa jalan tak tidak tanah sombong? Sombong tempat yang di mana? Tempat yang di neraka. Sedangkan wong yang masuk neraka tidak dikatakan sukses. Allah tahu kamu minyak kayo, maka sombong. Sombong tempatnya di neraka. Allah sayang dengan kita. Allah tidak nak kita masuk neraka, maka tidak dinyuknya kita kayo tadi. Maka dalam kitab Al-Hikam Ibu Bapak dijelaskan Allah mengabulkan doa itu Allah bagi 3. Ada yang disegerakannya. Kapan? Ketika yang kita minta baik menurut kita, baik menurut Allah. Kemudian ada lagi yang diganti. Kapan? Ketika yang kita minta itu baik menurut kita, tapi tidak baik menurut Allah. Kira-kira yang benar menurut kita, menurut Allah? Yakin?
Alhamdulillah. Sama cak anak kecil tadi. Dia minta pedang panjang, kita ganti bola. Dia minta pedang panjang, kita ganti boneka. Dia minta pedang panjang, kita jodoh, kita ganti duit. Ngaku tanda sayang kita dengan anak kecil yang tidak tahu bahaya pedang tadi. Allah jadi juga ini, bahkan lebih lagi. Kita minta duit, tapi Allah tahu kalau kita duit sombong, maka Allah ganti kesehatan kita, Allah tambah. Allah, kita minta duit, Allah ganti. Dan semestinya ibu kena marah lagi dibuat Allah tidak jadi marah. Kita minta kaya, Allah ganti dengan bapak yang semestinya bini yang ngoceh-ngoceh minta duit baik. Ini jadi wanita soleha. Lemah yang mana kira-kira? Berduit tapi lagi galak tangan galak apa? Berduit tapi ini tak keluar. Lemah yang mana? Lemak diganti laki soleh, istri soleha, atau lemak banyak duit? Aku dalam lakinya lemak banyak duit besar. Itu ada lagi doa yang Allah tangguhkan. Ingat, perjalanan kehidupan kita tadi lima alam, tidak cuma sebatas di dunia. Setelah di dunia ada lagi alam kubur atau alam barzakh, kemudian ada lagi alam akhir, dan kesuksesan kita di akhir. Allah sayang dengan kita, sementara bekal untuk masuk surga kita kurang. Maka doa kita tadi Allah tangguhkan. Kapan Allah nyurkan? Di akhirat. Di akhirat semestinya kita masuk api neraka, tapi dengan sebab doa kita tadi Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau macam itu berarti apa itu berdoa? Berarti alhamdulillah. Kemudian yang keempat, alasan kenapa kata Nabi, jikalau umpama sekiranya umat itu mereka mengetahui dengan apa yang Allah jadikan di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar seluruh bulan yang ada di dalam satu tahun itu Allah jadikan seluruh bulan suci Ramadan. Bu, tunjuk tangan yang merasa ganti dosa. Ada? Ganti. Bapak yang di depan ada yang merasa ganti dosa? Itu yang ganti dosa. Yang kecil itu. Walaupun dia galak nyusahkan ucapannya. Walaupun karena anak kecil belum dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai usianya Nama asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tak kate dosa dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Apa di antara keistimewaan bulan suci Ramadan kata Nabi? Wadzu'umat maghfurah. Dosa kita Allah ampuni. Syukurlah datang Ramadan. Kemudian yang terakhir, kita kepengen masuk surga dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, bukan cuma sekedar pintu surga Allah buka, bahkan Allah jadikan kata Nabi, wal jannata mustaqarrun lahu. Surga Allah jadikan dengan hadirnya bulan suci Ramadan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini surga Allah jadikan rindu kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Mungkin cukup sampai di sini. Hari sudah siap. Kita tutup dengan salawat dikit. Setuju? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Biar tambah banyak kebaikan kita dapat pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk doa kita minta kepada Ustaz Ahmad.
alaihi wasallam.